Lo tahu nggak kalau selama si Loli bermasalah di US itu si Nikita udah beliin tiket beberapa kali buat dia pulang. Tapi Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani buka suara soal Fadel Bajide yang bisa langsung pulang setelah memenuhi laporan kepolisian pada Jumat 4 Oktober 2024. Sebelumnya, Fadel Bajide sempat absen lantaran mengaku sakit, sehingga kedatangannya ke Polres Metro Jakarta Selatan harus ditunda. Nikita Mirzani yang sedang berada di Jepang itu tetap memantau perkembangan kasus sang anak. Dia juga memberikan tanggapannya mengenai Fadel yang bisa langsung pulang setelah diperiksa. Nikita Mirzani menuturkan jika hal tersebut wajar karena masih tahap pemanggilan untuk melakukan klarifikasi. Menurut Nikita Mirzani, Fadel yang langsung pulang setelah pemeriksaan itu sudah sesuai SOP. Pemanggilan Fadel baru merupakan tahapan awal dari proses hukum yang masih berjalan. Berikutnya masih ada gelar perkara dan naik penyidikan. Nikita Mirzani yang sedang pergi liburan menanggapi santai soal kepulangan Fadel setelah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal di awal Nikita Mirzani begitu menggebu-gebu dan ingin memastikan agar Fadel Bajide bisa langsung ditahan. Melihat Fadel yang bisa langsung pulang setelah diperiksa itu membuat netizen yang berbakti ramai-ramai mencibir Nikita Mirzani. kalau si Fadel itu pulang, memang SOP-nya seperti itu karena masih pemanggilan klarifikasi. Nanti setelah itu ada tahapannya. Jadi sesuai sama SOP-nya aja. Bener nggak Bu Mil? Nanti kan ada gelar perkara, naik sidik. Biarin dia happy dulu. Lori katanya mana? Gede. Libur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kali gue baru banget mulai ke dunia, baru banget. Terus gue langsung lihat video lo nih, gue yang langsung speaker kayak oh my gosh gitu ya kan. Apakah benar terjadi maling kundang atau batu menangis kali ini? Ya kan, benar-benar tuh gue shock banget tuh. Lagi pula gini ya, Loli, sebenarnya gue nggak tahu tujuan lo tuh tag akun Instagramnya aparat penegak hukum negara tuh untuk apa ya kan? Kalau lo ngejelasinnya seperti itu, kalau lo memang butuh bantuan hukum ya kan, lo kan bisa ngomong baik-baik, lo kan gak usah marah-marah kayak gitu kan bisa ya, lo stabilin dulu emosi lo baru bikin video. Kalau memang semua itu salah, nggak benar, lo nggak usah marah-marah, nggak usah, biasa aja. Mungkin lo inget yang lo lawan itu siapa? Orang tua lo. Sampai kapanpun kalau lo berantem sama orang tua lo sendiri, ya hidup lo nggak bakalan pernah makmur, hidup lo nggak bakalan pernah jaya, Loli. Ya, hati-hati lo, Loli. Apalagi lo cewek, lo juga suatu saat lo bakal jadi ibu. Jadi ibu, gimana nanti kalau lo harus melawan bayangan lo sendiri? Bahkan bisa lebih parah, bisa lebih parah. Apa tidak sakit hati, terkikisnya hati lo, Loli, melahirkan anak yang kelakuannya itu kayak lo di hari ini. Nah, yang soal kehamilan kan nih yang lo permasalahin banget kan. Pokoknya kayaknya hidup lo banyak banget masalahnya, lo lihatlah masalah lah. Lunya aja juga begitu tingkah lu. Kalau lu anteng-anteng aja juga gak bakal ada masalah lo sebenarnya lo marah-marah banget pas soal makan malam yang kata lo perut lo agak gede gitu kan. Sebenarnya ya simple banget, sangat simple aja, udah nggak usah pakai emosi ya kan, tinggal jelasin aja, guys ini aku habis ketelan batu menangis gitu, jadi sekarang aku lagi kesurupan batu menangis, aku ingin mengcosplay jadi batu menangis ya kan, jadi perut aku agak besar gitu aja kan gampang, nggak usah yang marah-marah tuh. Terus juga lo marah-marah soal temen lo ini ngegoreng lo, kalau kan pala lo kejedot, terus dibilangnya lo itu dihajar sama laki lo. Ya lo kan tinggal baik-baik juga, lo bilang aja gue kejedot, gue kepleset, gue tergelincir, gue tergeluncur, gue berseluncur, kan gak masalah kayak gitu. Gak usah yang marah-marah, gak usah Loli, jangan ya dek ya, jangan Loli, begitu aja marah-marah sih. Stabilin dulu deh emosinya, baru lu bikin klarifikasi, lu bikin video yang manis, lu tagin tuh semua kalau misalkan emang lu butuh bantuan ya. Oke Loli, jangan bertingkah lagi Loli ya, tolong. Gue semalam untung gak mimpi buruk, tau gak? Uang yang ditransfer ke, maksudnya uang yang ditransfer ke keluarganya, ke Fadel dan sebagainya itu semua akan diusut ya. Bahkan kenapa Nikita Mirzani mengancam akan memenjarakan keluarganya? Karena bukti-bukti itulah yang mendukung gitu loh ya. Karena bagaimanapun begitu nanti terbukti persetubuhan itu ada dan itu terbukti ada, maka akan dirunut oleh penyidik siapa-siapa itu yang terlibat. Pertama, yang merekomendasikan rumah untuk aborsi siapa, yang mengantar siapa, seperti itu, yang membayar siapa, terus juga dokternya siapa. Yang pasti apabila aborsi itu ada, yang anggaplah kita ini pendapat orang yang tidak pintar seperti yang terhormat pengacaranya Fadel, si Rasman ya. Jangan kau terus itu aja, kau terus yang kau bahas ya. Memang benar,
memang dia menampung, menerima, thank you very much. Tetapi yang menjadi permasalahan, kunci inti permasalahan ini ya, kau tampung tapi tidak kau peras dan tidak kau lecehkan. Kalau memang keluarganya perkedel itu baik ya, diterima dengan baik, tidak dirusak anak orang, tidak dirugikan secara dirinya, tubuhnya, dan materinya, mungkin itu tidak menjadi sebuah kesalahan. Yang menjadi kesalahan inti poinnya ya, kau menampung tapi kau merusak. Dari bukti yang dipegang pihak sana dan pihak NM, menurut saya pihak NM jelas mempunyai bukti yang lebih banyak. Karena kenapa? Si korban sudah ada di tangan polisi dan di situ sudah ada bukti visum dan bukti-bukti yang lain yang mendukung. Sedangkan pihak si pelaku apa yang dia punya? Bukti apa dia punya? Apa lo bilang Nikita diduga ngelakuin tindakan penelantaran anak selama di US? Lo tahu nggak kalau selama si Loli bermasalah di US itu si Nikita udah beliin tiket beberapa kali buat dia pulang, tapi dia sendiri yang cancel berkali-kali lo, bukan sekali. Lo tahu nggak itu berapa duit yang udah si Nikita korbanin buat mulangin si Loli? Kalau selama ini Nikita koar-koar udah ngapus si Loli dari kakak, itu bukan penelantaran namanya, tapi bentuk kekecewaan. Ngerti gak lo? Ya lo pikir sendiri aja Rasman, gimana rasanya jadi si Nikita udah masih single parent, terus dia berusaha sekolahin anaknya di tempat terbaik di luar negeri, tahu-taunya di sana anaknya malah keluar dari asrama, lebih milih luntang lantung, gak jelas, gak tahu kemana, malah ujug-ujug pulang gara-gara ada kesepakatan sama si Kang Semir. Gak tahu juga gua dia dapat duit dari mana buat tiket pulang. Ya gimana emaknya mau bukain pintu, orang dia datang sama si Kang Semir, gimana sih lo? Terus dia berterima kasih sama keluarganya Fadel karena udah mau nerima di. Ya gimana nggak diterima, orang si Laura banyak duitnya. Ini suara gue mau habis ya. Ini gue bikin VT nih karena gue ngeliatin komentar di video itu. Di sini bersihan, dilihat-lihat manis juga. Kayaknya kurusan. Kenapa dia manis ya? Padahal kayaknya nggak makan-makan mikirin masalah ini. Apain lu mikirin makanannya dia? Aduh, kalian lupa apa yang dia lakuin? Dia pacaran, ya kan? Sama anak ini Nikita Mirzani. Terus kalian tahu nggak? Itu anak diselingkuhin berapa kali? Ya kan? Dia ngirim DM ke cewek-cewek. Kalian ini gimana sih? Terus ini sekilas kayak Taehyung. Lu ya, sama ini yang like 7 orang ya kan? Sini gua bersihin mata lu pakai pur water. Ada gila-gilanya ya kalian ya. Ingat ya apa yang dia lakuin. Ingat. Ini apa perlu gua taruh di sini pap burung gagaknya biar kalian ingat gitu loh. Emang perlu. Terus ini kreatornya juga sialan gitu. Lo ngapain pakai lagu itu? Ya kan? Cewek-cewek jadi kasihan. Astagfirullahaladzim. Ingat apa yang dia lakuin. Astagfirullahaladzim. Kalian kacau sih. Katanya kalau di dekat Mr. Potato terkodel-kodel akan jauh lebih kuat dan tegar, akan jauh lebih tenang. Tapi kok mimik wajahnya seperti menahan tangis, penuh dengan kebingungan, seperti seolah-olah sulit bernafas, sulit menghirup udara segar yang mungkin saja sebentar lagi akan sulit dilakukan karena memungkinkan untuk dilakukan penahanan karena jeratan hukumannya lebih dari 5 tahun. Ya, apabila memang terkodel-kodel merasa benar seperti apa yang disampaikan, seharusnya memasang wajah yang penuh dengan senyuman, penuh dengan kegemasan, dan bila memungkinkan ke salonlah terlebih dahulu agar terlihat glowing. Ya, namun sayangnya wajah dan mata seolah-olah memperlihatkan bagaimana perasaan yang dirasakan oleh terkodel-kodel, penuh dengan kegelisahan, rasa was-was, khawatir, seolah-olah sedang lari dari kenyataan, bahkan seakan-akan sedang lari dari kejaran debt collector pinjol. Ya, karena wajah yang diperlihatkan seakan-akan sulit untuk tidur, terlihat dari bentuk mata yang penuh dengan kantong kresek. Ya, bahkan bila kita cermati lebih dalam dan lebih detail, wajah yang diperlihatkan oleh terkodel-kodel memperlihatkan sudah lama terkodel-kodel tidak melakukan perawatan, bahkan sepertinya menggunakan skincare saja sudah tidak lagi digunakan. Bahkan hingga akhirnya kita bisa menyimpulkan
Rasanya terkodel-kodel sudah lama tidak melakukan uji klinis pada wajahnya karena memperlihatkan kerutan, bahkan urat-urat penuaan dini saja sudah terlihat dengan jelas. Bila hanya dimintai keterangan dan diperiksa saja menimbulkan kerutan di wajah yang cukup jelas, maka bagaimana bila dilakukan penahanan? Karena mungkin saja saat dilakukan penahanan akan membuat bibir pecah-pecah, rambut rontok, bahkan bulu ketek dan bulu jembut akan berserakan. Karena kemungkinan itu cukup besar potensinya. Ya, maka sebelum semuanya terjadi dan terus berlanjut di tahanan, lebih baik banyak-banyaklah minum air putih agar tidak dehidrasi. Paham kan? Paham. Alright, ulala.